Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung merasa terpanggil untuk ikut berkontestasi di pemilihan kepala daerah Jakarta. Dalam perbincangan dengan Harian Kompas Sabtu 31 Agustus 2024 di Menara Kompas, Pramono bertekad membuat Jakarta makin menyala. Tekad itu juga yang dijadikannya slogan untuk maju bersama Bang Dul Rano Karno. Berikut pandangan kandidat dari PDIP yang juga masih menjabat sebagai sekretaris kabinet. Jadi sejak hari pertama ketika saya sudah menyatakan bersedia dan mendaftar ke KPU jam 11 pagi, pendaftar yang pertama, saya sudah mengatakan kepada teman-teman di internal tim pemenangan maupun juga menyampaikan ke masyarakat bahwa kita speednya udah bukan lagi speed untuk berpikir dan sebagainya, udah langsung full speed. Hari pertama aja saya udah 10 tempat, bahkan saya udah live di 5 stasiun TV pada waktu itu. Sehingga dengan demikian ini udah nggak ada waktu untuk berleha-leha dan waktunya untuk menyampaikan gagasan, program, berpolitik secara riang gembira. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam pertarungan Pilgub ini seperti yang saya katakan berulang kali, udahlah peristiwa ketika Jakarta terbelah pada waktu itu jangan pernah diulangi lagi. Karena itu energi kita untuk menyembuhkan itu terlalu lama. Sehingga dengan demikian politik tentang identitas, agama, kesukuan, dan sebagainya, saya dan Bang Dul udah menyampaikan bahwa kita berdua sama sekali tidak mau memakai itu. Jadi secara terbuka saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya di awal saya sudah menyampaikan untuk bisa mengundurkan diri. Tetapi disampaikanlah oleh Mensesnek, oleh tim yang ada bahwa undang-undang itu mengatur pilihannya ada 2. Sampai dengan penetapan KPU pada tanggal 22 September, itu sebenarnya siapapun masih berhak. Kecuali ASN, Panglima Polisi, dan TNI. Dia harus mundur seketika. Baru kemudian setelah penetapan itu diberikan kewenangan kepada pejabat negara itu. Nah, saya sekarang ini karena memang masih ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan, saya sebenarnya sudah pernah pengen mengajukan untuk mengundurkan diri, tapi kan tidak boleh. Bahkan sebenarnya mengajukan diri bukan sekarang aja ya, tapi saya nggak bisa sebutkan lah gitu. Tapi intinya dari semua itu bahwa bagi saya ringan-ringan aja, tidak terlalu hal yang harus. Selama saya bisa bekerja dengan full dan saya juga bisa memberikan kontribusi, dan saya juga bisa beraktivitas untuk melakukan sosialisasi diri, mengetuk masyarakat dan warga Jakarta bahwa saya ini sebagai alternatif untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, gubernur Jakarta, itu akan saya lakukan. Jadi secara jujur saya harus mengatakan kedikenalan Dul dibandingkan saya di Jakarta ini jauh banget. Jadi Bang Dul itu 75% lebih dikenal masyarakat Jakarta. Dan dia warga Betawi asli. Dia paham dan mengetahui tentang bagaimana demografi di Jakarta. Maka dengan demikian kami membagi tugas, membagi peran. Bahwa nanti di awal-awal saya akan melakukan sosialisasi di internal dulu. Kemudian baru keluar bersama-sama. Kayak beberapa hari ini kan memang kami sudah memulai itu. Tema, kemudian gagasan yang kami tampilkan itu juga harus hal-hal yang lebih ringan. Nggak boleh yang membuat kemudian orang berkerut keningnya, terlalu susah, dan tidak membuat orang happy. Sehingga itulah yang kami lakukan. Maka saya sama Bang Dul bersepakat bahwa ya tagline kami sederhana aja. Udahlah Bang, kita bikin Jakarta lebih menyala. Jakarta menyala, udah gitu aja. Ya Jakarta menyala itu Jakarta yang lebih bersemangat, bergairah. Karena dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta ini kan bukan lagi sebagai ibu kota negara. Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional dan sekaligus Jakarta sebagai kota global. 2 hal itulah yang menjadi basic kita untuk bagaimana membangun Jakarta ke depan. Dan itu menurut saya akan jadi hal yang lebih menarik. Karena Jakarta menjadi kota internasional sekaligus menjadi pusat ekonomi ya Indonesia dan mudah-mudahan juga menjadi pusat ekonomi ASEAN, pusat ekonomi yang lainnya.
menurut saya akan banyak hal yang bisa dilakukan untuk Jakarta ini. Jadi ini memang pertarungan David lawan Goliat. Dan kita yang di underdog itu malah happy-happy aja. Dan dengan kondisi ini saya terus terang malah mendapatkan simpati dukungan publik dari banyak orang. Bahkan beberapa wakil-wakil ketua umum secara terbuka, padahal bukan pendukung saya, nanti akan menjadi mau membantu untuk relawan lah, bla 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 dan sebagainya yang nanti akan kami sampaikan. Nanti dilihat aja, maksud saya begitu. Jadi intinya memang bukan mudah. Kan ada beberapa pertanyaan yang mengatakan, Mas, kenapa sih Mas mau turun gunung? Apakah nggak sayang dengan reputasi saya yang selama ini? Saya bilang, saya awalnya memang tidak minta, tidak pengen, tidak betul-betul apapun dengan Ibu Mega. Dan bahkan saya menolak. Tetapi begitu saya sudah iya dan mau mendaftar, saya fight. Dan saya akan fight dengan segenap kemampuan dan juga apa yang saya miliki untuk melakukan pertarungan, kompetisi ini. Jadi saya sungguh-sungguh untuk melakukan itu karena saya tahu saya fighter untuk itu. Jadi saya membantu menjadi bagian pendamping Bu Mega itu sudah 27 tahun. Saya pernah menjadi wakil sekjen, pimpinan DPR, menteri 2 periode dan sebagainya lah. Sehingga sudah sangat panjang. Saya terus terang dalam konteks Pilgub Jakarta ini, saya sama sekali tidak mau turun terlalu banyak, terlibat terlalu banyak. Karena memang ketika nama saya pernah disebut oleh Sekjen, Pak Hasto, itu kan beberapa langsung aja mencoba untuk mengusulkan saya bahwa ini bagian yang diusulkan juga oleh beberapa partai-partai lain di luar PDI Perjuangan. Tapi waktu itu saya juga menolak. Karena memang saya nggak ingin untuk itu dan saya merasa bahwa kalau melihat di medsos saya yang ada itu hanya naik sepeda, cucu, ya sekali-sekali ada aktivitas di pemerintahan, tapi lebih dominan naik sepeda dan cucu. Karena memang saya berpikir bahwa udahlah, saya ini udah terlalu lama di dunia politik, 25 tahun menjadi pejabat, orang sudah harus tahu kapan harus berhenti. Ketika itu saya termasuk yang menolak dengan Bu Mega. Dan saya termasuk yang mau Mas Anies, mau Ahok, mau Rano, monggo-monggo aja. Jadi seperti yang saya sampaikan juga bahwa ke Mas Anies pun saya juga menyampaikan, Mas mudah-mudahan lah ini bismillah kita bisa sama-sama untuk maju di Jakarta ini. Saya sampaikan. Saya diundang jam 1 kurang 10 menit. Jadi saya langsung buru-buru dari istana, mungkin saya sampai jam 1 lebih 5. Begitu belum duduk sama Bu Mega udah diajak salaman, udah kamu saya tugaskan untuk menjadi calon gubernur DKI. Saya bilang, Mbak enggak mau, Mbak bercanda aja. Enggak, ini kamu masih mengakui saya sebagai ketua umum enggak? Ya kalau saya sama Ibu itu pasti hormat banget lah karena saya memang apapun ini juga pelajaran bagi generasi loyal kepada seseorang, kepada partai, terutama partai yang kita yakini, itu menjadi sangat penting. Begitu beliau mendesak, udah kamu ngomong dulu sama Hani istri saya. Bicara saya sama istri saya. Istri saya juga langsung terkejut. Janganlah, katanya gitu. Secara spontan juga. Saya balik lagi ke Ibu Mega. Udah, kembali kamu ngomong sama Hani. Ya istri saya, udah nanti kita berdoa dulu lah gitu. Tapi pada saat kesempatan itu, karena saya juga orang yang mempunyai etika, profesionalisme, saya nggak mau Presiden dengar di luar dari saya. Saya telepon Presiden pada waktu di Lampung. Saya sampaikan, Pak, saya diminta Ibu untuk maju. Yang kemudian orang menafsirkan tertawa terbahak-bahak itu. Tetapi kenapa itu saya lakukan? Saya ini menjunjung tinggi etika, profesionalisme. Nggak bisa misalnya siapapun lah yang dengar dari orang lain. Saya harus dengar walaupun belum diputuskan, harus dengar dari saya sendiri. Dan itu saya lakukan. Kan begini, jam 5 ketika Presiden sampai Jakarta, saya tetap ketemu beliau. Ya, Senin sore beliau bilang, udahlah ini amanah, diterima aja. Jam 9 pagi hari Selasa tetap saya diterima. Udahlah diterima aja, ini amanah. Dan kalau bisa turun di 12 titik pada waktu pagi itu.
ketika saya hari itu dengan Bu Mega 2 kali, siang saya ketemu, sore saya ketemu. Ketika ketemu dengan Bu Mega tetap saya pada posisi enggak gitu. Tapi beliau tetap posisi kekeh, ya kamu yang maju. Begitu beliau udah kekeh jam 5, karena tone-nya udah sama-sama tinggi, saya bilang, Mbak, saya mohon izin, saya pulang. Saya tak merenung dulu, tapi di tengah jalan saya kontak kontak Rano. Ketemulah sama Rano setengah 8 di rumah saya. Berdua duduk, saya tanya beliau, Abang kalau ya saya ini udah terpilih sebagai anggota DPR RI. Bagi saya untuk maju ini juga nggak gampang. Abang gimana? Ya kalau maju fight. Bang Rano tanya saya, Mas oke nggak? Ya kalau abang oke, saya oke. Fight ya, salaman. Udah, langsung saya telepon Ibu Mega jam 7:30. Saya bilang, Mbak, saya sama Rano, karena video call ya, kami bersedia untuk mendapatkan amanah yang Mbak berikan. Bismillah, kami mohon doa restunya. Ibu bilang, udah Pram, Rano, kalian saya ini menang, merdeka. Gitu. Dan saya bilang, tolong disiapkan surat-surat. Kamu nyuruh-nyuruh belum kata gitu. Ya kan kita nggak siap apa-apa. Ya saya pernah 2 bulan sebelumnya, bahkan sebenarnya Pak Basuki yang pada waktu itu mau diajukan oleh Kim dan pernah disampaikan juga oleh Pak Jokowi kepada Pak Basuki untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, sudah saya bawa ke Ibu. Untuk supaya Ibu juga setuju Pak Basuki. Jadi Mas Basuki ini kan legasinya untuk Jakarta kan banyak sekali. Hal yang berkaitan dengan pompa, sodetan, penanganan banjir. Kan beliau punya andil yang cukup banyak. Sehingga dianggap bahwa dengan legasi itu pasti masyarakat Jakarta bisa menerima Pak Basuki. Termasuk bangun waduk 2 di atas. Tapi rupanya Ibu menanyakan, Pak Bas ini kan umurnya berapa? Umur saya 70, Bu. Kok masih mau maju untuk ini kan nggak gampang. Dan Pak Bas bilang, bahwa saya tidak bersedia. Pak Bas juga bercanda. Kalau bisa kader Ibu aja gitu, Pak. Karena saya nganter sambil lirik-lirik. Begitulah Pak Bas biasa. Saya sama Pak Bas sangat dekat ya. Jadi singkat cerita, saya sekali lagi nggak pernah berkeinginan, bermimpi pun tidak, dalam hati pun tidak. Makanya kalau orang melihat hasil survei saya di DKI, nama saya nggak pernah disurvei dan nggak pernah ada. Karena udah 7 tahun lebih saya tidak mau diwawancarai. Tapi begitu 3, 4, 5 hari ini setelah rame, kemudian saya muncul ke ruang publik dan saya sampaikan apa yang menjadi pikiran saya untuk Pilkada Gubernur Jakarta ini, ternyata saya mendapatkan respon yang luar biasa. Banyak tokoh-tokoh prominent yang kemudian menyampaikan, Mas Pram, Pak Pram, saya akan mendukung kamu, saya akan buatkan kamu video bahwa saya mendukung. Ini tokoh-tokoh yang cukup dan sangat dikenal. Jadi saya itu juga sangat kaget gitu. Termasuk ya dukungan dari akar rumput lah yang paling penting. Beliau kan pasti hitungannya matang. Beliau sangat senior, ketua umum terlama, udah asam garamnya luar biasa sehingga keputusan untuk mengajukan saya itu 1000% putusannya Megawati Soekarno Putri. Ya pernah ada nama-nama misalnya kayak Ahok, Rano, bahkan Pak Andika pun pernah untuk dipikirkan untuk itu, termasuk Bu Risma. Dan nama-nama yang menurut saya juga memang nama-nama petarung yang mempunyai nama yang baik. Tapi ya sekarang hal itu udah menurut saya udah nggak usah terlalu, karena udah saya udah siap dan saya akan fight dan saya akan bekerja keras untuk itu. Oh nggak ada, kalau tekanan nggak ada. Saya yakin nggak ada yang bisa menekan Ibu Mega. Karena pada saat mengumumkan nama-nama pun, Jakarta belum diumumkan, tetapi nama-nama di daerah lain, Ibu Mega kan tetap aja, tone-nya kenceng aja kan gitu. Menurut saya nggak ada yang bisa menekan beliau. Jadi untuk keputusan itu pasti keputusan beliau sepenuhnya. Saya terus terang, termasuk yang mengharapkan lah, PDI Perjuangan bisa mencalonkan Mas Anies. Termasuk sebelum saya berangkat hari Rebo, sebelum saya berangkat saya telepon nama Mas Anies.
Ya, saya memang kenal Mas Anies kan sudah lama sekali. Ketika Mas Anies ketua Senat UGM, saya 10 tahun di atasnya, saya dulu juga ketua Dewan Mahasiswa ITB gitu. Kalau dibantu Mas Anies ya matur nuwun, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi Pak Ahok ini sampai sekarang secara aktif memberikan masukan, gagasan, usul, ide kepada saya. Harus diakui bahwa buat saya pribadi ya, semua gubernur itu pasti meninggalkan legacy yang baik untuk Jakarta. Kebetulan saya ini kan goeser, setiap goes, setiap mau pulang setelah 2 kali atau 3 kali muter Sudirman Tamrin, kemudian ke Kuningan. Ada hal yang bagi goeser, orang yang goes itu menjadi sangat istimewa. Kita pulang lewat Ahok, artinya lewat Ahok itu naik ke atas yang muter begitu. Itu menurut saya legacy Ahok di Semanggi yang luar biasa. Tetapi saya termasuk yang melihat bahwa apa yang ditinggalkan Pak Sutioso, Bang Foke, Mas Anies, itu juga luar biasa. Sehingga dengan demikian bagi saya simpel aja, apa yang baik yang diwariskan kita jaga, kita teruskan. Yang kurang kita perbaiki, itu aja. Nggak usah terlalu kemudian menjadi seakan-akan pintar dengan membuat sebuah gagasan baru. Terlalu lama dan nanti akan habis waktunya untuk mengimplementasikan program itu. Maka kalau misalnya lah warga Jakarta percaya sama saya, kan yang di ujung ini Pak PJ Gubernur Jakarta Pak Heru dan ya seluruh jajarannya. Saya secara simpel akan mengatakan apa yang sudah 1 tahun terakhir ini ya kita jalankan, kita perbaiki. Ternyata memang apa yang dilakukan Pak PJ pun juga banyak yang bagus kan gitu. Ya pokoknya Pak Ahok akan membantu saya dengan full speed. Jadi saya bersyukurnya begini, sebagai sekretaris kabinet 2 periode, pembahasan Jakarta yang dalam itu selalu dilakukan dalam sidang kabinet. Yang saya pasti yang mempersiapkan sebelum dan sesudah, bahkan risalahnya kan saya yang mempersiapkan. Menyangkut keputusan tentang LRT, MRT, banjir, kemudian sodetan, polusi pada saat COVID kemarin. Begitu kompleksnya Jakarta, saya merasa beruntung bahwa saya terlibat dalam 10 tahun ini. Dan saya tahu secara detail tentang itu. Termasuk saat penyusunan undang-undang tentang Jakarta. Sehingga dengan demikian ini bukan hal yang baru bagi saya pribadi. Karena dalam rapat itu setelah diputuskan oleh Presiden, dan kemudian juga kehadiran gubernur dan menteri terkait, pasti sayalah yang kemudian membuat surat kepada masing-masing kepala lembaga maupun gubernur untuk mentindaklanjutin itu. Karena itu memang udah hal yang dibakukan dalam kabinet saat ini. Jadi saya bersyukur dan saya yakin saya mampu dan saya tahu itu. Jadi persoalan Jakarta walaupun saya tidak pernah di permukaan tetapi karena sewaktu-waktu kalau hal menyangkut pembicaraan Jakarta saya pasti ada. Sehingga saya cepat untuk memahami itu. Begitu saya udah dicalonkan, ini saya langsung cepat dan mungkin nggak membayangkan dalam 1 hari harus menyiapkan program, visi, misi dan sebagainya. Ternyata kami udah yang pertama kali daftar dan menyiapkan program kami. Kan begini, dari hasil survei, dari hasil keinginan publik yang paling utama itu sebenarnya hal yang berkaitan dengan sandang pangan papan. Jadi harga yang menurut masyarakat terutama yang di bawah ya masih cukup tinggi, kemudian kemacetan, kemudian juga hunian. Inilah yang menjadi perhatian saya nantinya tentunya dengan Bang Rano. Kan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Ahok. Bahkan bukan hanya perumahan, Pak Ahok itu sudah membuat rumah sakit, termasuk rumah sakit Tarakan Skyline-nya itu di atas sungai itu. Di atas rawa-rawa. Jadi menurut saya bukan hal yang baru kalau itu. Ya itu pasti juga akan dilakukan oleh siapapun, termasuk saya pasti akan melakukan itu. Bukan hal yang baru. Jadi prioritas utama pasti itu. Saya akan memberikan kemudahan orang untuk menjalankan aktivitasnya. Jadi persoalan yang sekarang terjadi, kenapa kemudian seringkali masih ada ego sektoral antar wilayah. Jawa Barat, Banten, termasuk hal yang berkaitan dengan LRT, MRT, koneksitas Transjakarta, itu kadang-kala masih menjadi hal yang sebenarnya bisa diputuskan tapi tidak pernah
bisa dilakukan, termasuk dengan pemerintahan pusat, dengan Kementerian Perhubungan. Tetapi dengan undang-undang baru yang ada, saya yakin ini lebih memungkinkan untuk bisa diatasi persoalan-persoalan yang lebih mendasar, terutama tentang transportasi tadi. Karena ya harus dilihat dalam 2 periode pemerintahan ini kan Jakarta juga dilakukan berbagai perbaikan, ada LRT baru, MRT, kereta bawah kemudian juga konektivitasnya makin luas. Menurut saya tinggal diteruskan, diperbaiki, dimudahkan, dan juga birokrasi di internal pemerintahan di Jakarta ini jangan seperti yang dulu, termasuk hal-hal yang selalu menjadi keluhan, misalnya orang mau nonton yang kemarin lah Coldplay dan sebagainya. Ya itu menurut saya harus dilakukan perbaikan dan semua kalau bisa dilakukan digitalisasi. Dan jangan sampai interaksi itu terlalu banyak. Kalau melihat untuk membangun IKN dan bisa diselesaikan di IKN tidak gampang, butuh waktu lama. IKN ibu kota negara dimanapun itu butuh waktu 15-20 tahun. Sehingga 10 tahun ke depan, Jakarta menurut saya tetap akan menjadi epicentrum sentral dari seluruh perekonomian maupun politik Republik ini. Karena apa? Ya DPR-nya masih di sini. MPR-nya masih di sini, DPD-nya masih di sini, beberapa kementerian masih di sini, sehingga masih perlu waktu yang cukup lama untuk itu. Ya kalau lihat, kebetulan saya pada waktu sebelum 17 Agustus kan 4-5 hari ada di sana. Jadi kalau melihat apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, menurut saya sebenarnya cukup lumayan maju, lumayan baik. Hanya memang belum siap, karena kantor-kantornya juga belum semuanya siap. Dan walaupun pada bulan September ini kan Presiden juga merencanakan untuk berkantor di IKN selama 1 bulan. Itu akan membantu banget gitu ya, tetapi untuk bisa menyelesaikan IKN itu cukup panjang. Mungkin 10-15 tahun ke depan. Jadi bukan dengan kata menambah bansos, tetapi apa yang menjadi usulan pemerintahan PJ Gubernur sekarang untuk program pendidikan itu digratiskan di swasta, tapi jangan yang swasta yang keren-keren seperti JIS, seperti BINUS dan sebagainya. Menurut saya sebenarnya langkah yang maju, karena memang perlu anggaran yang tidak sedikit. Kompensasi anggarannya juga harus ada, tetapi itu harus dimatangkan terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian misalnya menimbulkan persoalan baru. Orang kemudian berlomba-lomba karena ada program itu, orang berlomba-lomba untuk mendirikan sekolah swasta. Dan itu tren kita kan selalu begitu. Jadi ide yang baik harus disosialisasikan dan juga betul-betul dipikirkan, jangan sampai hanya pada saat ini, dan itu harus panjang. Kalau menurut saya apa yang menjadi usulan PJ Gubernur yang sekarang tentang hal itu usulan baik. Jadi kasus saya ini sebenarnya yang menimpa anak saya itu juga yang saya lakukan menimpa anak saya. Anak saya nggak pernah loh mendaftar untuk mau jadi calon bupati Kediri pada periode pertama dulu. Nggak pernah. Tetapi karena ada sesuatu hal, akhirnya Bu Mega memutuskan bahwa PDI harus punya calon. Karena pada waktu itu PDI bisa nggak punya calon, padahal pemenang pemilu. Akhirnya Bu Mega meminta, udahlah, ini harus keluarga Pramono Anung yang turun. Pada waktu itu, maka menjadi calonlah anak saya. Ketika anak saya namanya Dito menjadi calon, dia nggak mau. Dan dia menolak secara langsung seperti saya. Karena dia dengan Ibu Mega kan dari kecil udah kenal. Nggak mau, saya juga nggak mau. Karena jadi pengusaha pada waktu itu. Dan dia betul-betul nggak mau. Akhirnya yang membuat dia mau itu, istri saya bilang, udahlah kamu sholatlah di masjid, 7 masjid di Kabupaten Kediri. Kenapa 7 masjid? Kalau orang Jawa kan bilang pitu itu kan pitulungan, minta pertolongan kepada Allah. Akhirnya setelah dia 2 minggu keliling, dia menyampaikan, oke, saya bersedia. Jadi anak saya itu persis seperti saya, nggak pernah minta. Dan itu dokumen saya yang mengatakan, saya pribadi juga nggak setuju waktu itu. Ada, boleh dibuka. Tapi begitu anak saya mendaftar di Kabupaten Kediri, semua orang bilang, udahlah, kalau anaknya Mas Pram, kita dukung bareng-bareng. Makanya anak saya kan maju yang pertama lawan kota kosong. Ini aja kalau saya mau, mohon maaf ya, pasti kota kosong saya lagi. Saya bilang, enggak lah,
kamu harus ada lawannya, masa kotak kosong 2 kali. Kan gini, saya kepada anak saya udah wanti-wanti ketika dia jadi bupati di periode pertama. Kamu nggak boleh ambil apapun, sesen pun, kerja keras. Ini menjadi legacy kamu dan juga keluargamu. Makanya boleh dicek kenapa kemudian sekarang Kediri mengalami kemajuan yang luar biasa. Udah punya bandara, ada tol, kemudian pembangunannya juga bagus, mulai dibangunlah 2 lapangan golf yang bertaraf internasional, hotel bintang 5 juga ada di sana, bintang 4 mulai dibangun, bandaranya juga sangat bagus. Saya bilang sama dia begitu. Begitu pilkada ini dia bilang, Bapak kan maju di Jakarta, nasibku bagaimana? Ya udah, bapakmu tetap tanggung jawab terhadap kamu, nggak akan saya kurangi, karena saya udah janji. Dan untuk itu agak gampang. Makasih ya.